صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali untuk bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada minggu lalu, kita sudah sedikit menyinggung dan membahas tentang hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, "Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika." Arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu minat tadbir dari kepengurusan. Fama qama bihi ghairuka angka la taqum bihi li nafsik. Maka atau karena apa yang dilakukan oleh orang lain, janganlah kamu melakukannya. Tidaklah perlu kamu melakukannya. Ya, maksudnya bagaimana? Bahwa di dunia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, ya. Ada orang-orang yang berada pada makom asbab, yaitu di mana dia untuk bisa bertahan hidup di dunia ini maka harus bekerja, ya. Maka dia pun harus bekerja, ya. Apakah berdagang atau bertani atau nelayan atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maka dia tetap harus bekerja, tubuhnya bekerja. Namun pikiran dan hatinya ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah hasil itu Allah yang mengurus, Allah yang mengatur, ya. Allah yang akan memberikan hasil, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha dan proses yang kita jalani, gitu. Kemudian juga kita sudah menjelaskan ada contoh dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, beliau juga mengambil asbab-asbab. Beliau juga berusaha agar lolos dan agar selamat dari ancaman atau dari kejaran orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang ada di Mekah, ya. Bukan kemudian beliau ya langsung tawakal, tidak berusaha hijrah secara terang-terangan, ya, dan atau menyerahkan dirinya kepada orang kafir kemudian Allah nanti akan menyelamatkan. Tidak, beliau tetap mengambil asbabnya, ya, dengan hijrah secara diam-diam bersama Abu Bakar. Kemudian beliau mengambil arah yang atau jalan yang tidak biasa dilewati untuk hijrah ke atau pergi ke Madinah. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Kalau ya kita semuanya kaum muslimin bisa menerapkan metode yang seperti ini, semua dari kaum muslimin memiliki pemahaman yang sama seperti ini, bahwa kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah untuk mengambil asbab, ya, untuk berproses dengan maksimal, dengan sebenar-benarnya. Kemudian setelah itu
kita tidak boleh ya protes dengan hasil yang Allah berikan kepada kita. Kita harus qanaah, kita harus ridho menerima semua hasilnya. Insya Allah kehidupan kita sebagai seorang muslim akan tenang dan bahagia. Gitu. Kemudian juga kita akan melanjutkan penjelasan dari dari hikmah yang keempat ini. Masih ada penjelasan yaitu berkaitan, kita akan baca pada pagi hari ini. Halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Warada anna Ali ibn al-Husain, bahwa diriwayatkan ada seorang ulama yaitu Ali bin al-Husain, ya, anaknya Ali bin Husain bin Ali, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, kana lahu matjarun fis suq. Ali bin Husain ini radhiyallahu anhuma memiliki sebuah toko atau sebuah warung di pasar. Wa kana dza tijaratin wasi'ah, dan beliau memiliki perdagangan yang sangat luas, sangat besar. Ya, jadi seorang pedagang yang sukses, yang kaya. Wa kana idza hana waqtu shalah taraka matjarahu wattajaha ilal masjidi lis-shalah. Dan beliau setiap kali datang waktu sholat, beliau langsung meninggalkan warung dan tokonya itu dan bersegera untuk menuju ke masjid untuk sholat. Gitu. Selalu beliau lakukan seperti itu setiap hari. Ya, datang waktu sholat langsung pergi ke masjid sholat berjamaah. Wa dzata yaumin bainama huwa fil masjid yusalli idh ja'ahu man yukhbiruhu anna an-niran ishta'alat fi suq wa annaha bada'at taltahimu matjarahu. Ya, ketika beliau sedang di masjid melakukan sholat, ya, suatu ketika beliau sedang sholat di masjid, ada seseorang yang datang kepada beliau dengan kondisi terburu-buru, mengatakan kepada Ali bin Husain ini bahwa pasar terbakar, ya, terjadi kebakaran besar di pasar, ya. Kemudian api tersebut hampir, ya, atau mau membakar tokonya beliau, ya, Ali bin Husain. Ya, artinya Ali bin Husain ini disuruh untuk bersegera menyelamatkan tokonya itu. Ya. Lam yaktaris Aliyun radhiyallahu anhu bil khabar wa dhalla muqbilan ala salatihi fardhan wa nafilatan wa dzikran wa tasbihan ka'adatihi daiman. Namun kabar tersebut tidak menjadikan Imam Ali bin Husain ini kemudian langsung kaget dan langsung menuju ke pasar untuk menyelamatkan tokonya. Tidak. Beliau tetap sholat, ya, melanjutkan sholatnya, bahkan dilanjutkan dengan sholat sunnah, dilanjutkan dengan zikir, dengan tasbih, ya, wirid, seperti biasanya yang beliau lakukan setiap hari, ya. Summa aqbala aidan ila suq aminan mutmainnal bal. Setelah itu beliau kembali ke pasar, ya, dengan kondisi biasa saja, tenang, hatinya tidak gelisah, hatinya tidak takut, tidak khawatir apa-apa. Udah seperti biasanya beliau kembali ke pasar untuk melanjutkan perdagangannya. Fangzur ila ta'amulihi ma'al asbab. Kaifa yatajalla fi nasyatihi tijari fi matjarihi wa suqihi tijariyah. Wa hiya al-wazifah allati aqamallahu ibadahu 'alaiha. Ya, coba kita lihat bagaimana, ya, sikap dari Imam Ali bin Husain ini. Beliau berinteraksi dengan asbab, ya. Beliau berinteraksi dengan wasilah kehidupan, ya. Beliau
bekerja, berdagang dengan maksimal, dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, tidak bermalas-malasan ya. Kemudian juga beliau pada saatnya pun melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat, ya, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang waktu untuk sholat atau beribadah. Ya, beliau jalankan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Summa ungzur. Kemudian lihat kaifa jarrada nafsahu minat tadbir wa imkanatihi wa ahala dzalika biqana'atin tamatin mutlaqah ila tadbirillahi wa hukmih ya. Kemudian lihat di situ Imam Ali benar-benar mengkosongkan dirinya dari tadbir, melepaskan dirinya dari kepengurusan ya. Pengurusan tentang keselamatan tokonya atau warungnya itu diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan syarat setelah beliau melakukan kewajiban-kewajibannya baik sebagai seorang pedagang ya, kewajiban terhadap dunianya dan kewajiban terhadap akhiratnya atau kepada agamanya. Beliau lakukan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Maka ketika terjadi musibah, terjadi kebakaran, beliau tenang. Udah kalau terbakar ya sudah, memang sudah takdirnya terbakar ya, sudah Allah catat terbakar ya udah terbakar. Ya, sedangkan saya sedang fokus beribadah. Indama adda wadhifatahu allati kallafahu Allahu biha ya. Summa tajaha ilal wadhifah al-kubra allati khalaqallahu al-insana min ajliha. Ya, karena apa? Karena ketika itu beliau sedang pada waktu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Pada waktu untuk melakukan kewajibannya kepada Allah atau kepada agamanya. Maka beliau tidak mau ulik-ulik itu kewajiban itu. Tidak mau ganggu ya saatnya ibadah ya ibadah, nggak mau untuk ke dunia, tidak mau mengurus pekerjaannya gitu. Ya. Wahiyas shalah wal ibadah ya. Beliau tidak mau untuk pusing memikirin pasarnya tokonya itu apakah mau kebakar atau tidak terserah. Yang penting ketika saya waktunya untuk bekerja ya bekerja, menjaga toko ya menjaga toko. Nah, waktu sekarang itu bukan untuk mengurusi toko, jadi saya tidak mau ya. Kemudian lari, kemudian saya membatalkan sholat saya, meninggalkan rutinitas ibadah saya pada waktu itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Ali. Summa lam yaltafid 'inda idin ilal asbab wa lam yaktaris biha. Ya, ketika itu Imam Ali sama sekali tidak menengok kepada asbab. Menengok saja tidak ya. Hatinya pun tetap tenang, tegar ya. Yakin diserahkan semuanya kepada Allah. Ya, pasti Allah akan menyelamatkan. Walam yaktaris dan beliau tidak apa istilahnya hatinya itu tidak hancur ya. Orang kan biasanya kalau tokonya kebakaran atau rumahnya kebakaran itu hancur hatinya. Beliau tidak ya. Enggak apa-apa, hilang tokonya enggak apa-apa. Mobilnya hilang enggak apa-apa, hartanya hilang enggak apa-apa. Ya. Karena dia tidak menggantungkan hatinya kepada dunia. Li'annahu kana qad intaqala an dzaka min majalil asbab wa ta'amul ma'aha ila sahatit tajrid. Karena beliau berkeyakinan pada waktu itu adalah waktunya untuk tajrid ya. Waktunya untuk memfokuskan, mengkhususkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa kita dalam 24 jam itu ada waktu untuk tajrid, fokus ya, melepaskan segala dunia kita, melepaskan segala pekerjaan kita, melepaskan segala urusan-urusan keluarga atau urusan pekerjaan, urusan dunia dilepaskan, fokus untuk Allah.
fokus untuk sholat, baca Quran, untuk berzikir, itu harus ada. Nah, di sini Imam Ali bin Husain berkeyakinan bahwa pada waktu itu adalah waktu untuk tajrid, waktu untuk melepaskan segala dunia dan hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Maka ketika datang ada waktu ingin merebut waktu tersebut agar kita menoleh kepada dunia, Imam Ali menolaknya dan tetap tegar berada di masjid dan sholat ibadah melakukan rutinitas seperti biasanya. Fa'ata kullan minal halain haqqahu walam yalhad walam yakhlit wahidan minhuma bil akhar. Maka ketika itu Imam Ali bin Husain, Ali bin Husain memberikan setiap dari keduanya, yaitu dunia dan akhiratnya, dunia dan agamanya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya, ya. Tidak mencampur-campur. Kadang ini waktu untuk agama atau untuk akhirat, kadang untuk dunia. Tidak. Beliau sudah letakkan ya secara teratur dan disiplin pada jam ini ya untuk agama, jam ini untuk dunia. Ini agama, tidak dirubah-rubah seperti itu. Wa wakala fi sairil ahwal at-tadbira ay khalqan nataij ila Allah azza wa jalla. Lalu beliau menyerahkan ya urusan tadbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kepengurusan tadbir diserahkan kepada Allah, sedangkan urusan asbab diserahkan kepada kita gitu. Araha radhiyallahu taala anhu nafsahu minat tadbir. Ya, beliau merehatkan, mengistirahatkan ya. Tidak mengurus tentang tadbir. Tadbir itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an itma'anna ila annahu lam yaddakhir wus'an fit ta'amul ma'al asbab. Namun setelah dia sudah tenang melakukan asbab-asbab, ya, asbabnya sudah dikerjakan, kewajiban secara dunia sudah dia kerjakan secara maksimal dan sebenar-benarnya, ya, sebaik-baiknya. Maka setelah itu hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqinan bi annahu lan yajriya fis suq kulluhu bima fihi mahallahu illa ma qad qadahu Allah. Ya, dia yakin bahwa semua yang akan terjadi di pasar itu, ya, apakah tokonya akan terbakar atau tidak, itu sesuai dengan qadanya Allah, ketentuan Allah, ya. Walan takhtarik muhawalatuhu allati qad yud'a ilaiha ala amrin qad abramallahu fihi hukmahu wa batta fihi qada'ahu, ya. Dan semua usaha yang dia lakukan, ya, seandainya ketika itu dia meninggalkan sholatnya, kemudian meninggalkan rutinitas ibadah yang seperti biasa yang dia lakukan pada jam-jam itu, ya, kemudian dia bersegera membatalkan sholatnya, meninggalkan itu ibadah-ibadah itu, maka dia yakin bahwa itu tidak sedikit pun akan merubah qadha atau ketentuan yang sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Mutmainnan ila annal khair fima qad qadahullah, dan dia yakin bahwa segala kebaikan itu ada pada qadha dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik untuk dia. Fa fimal jaza' wal ittirab wal insiraf anil iqbal 'alal khaliq ar-razik al-mudabbir li ada'il ibadah. Nah, maka untuk apa kita itu bersedih? Untuk apa kita galau? Untuk apa kita hancur, ya? Hati kita wah udah nggak karuan, kehilangan dunia-dunia itu, ya. Kenapa kemudian kita marah sama Allah, kemudian kita meninggalkan Allah? Untuk apa itu semuanya? Ya.
Maka di sini Imam Ali tetap ya fokus ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Razik yang memberi rizki, Al-Mudabbir yang mengatur semuanya. Ya. Beliau fokus untuk melakukan kewajiban terhadap agamanya, terhadap ibadahnya yang Allah ciptakan dia, tujuannya adalah untuk ibadah. Ya, karena ibadah adalah tujuan penciptaannya. Maka kenapa dia kemudian menjadi galau, menjadi pusing gara-gara dunianya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila juhdin minal asbab lan ta'uda ilaihi bi ayyi ta'ilin. Ya, usaha yang kita lakukan semaksimal mungkin ya. Kalau ternyata belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan memberikan efek sedikit pun. Rubba mujadilin yaqul, mungkin nanti ada yang bertanya ya, perbuatan Imam Ali apa nih, ini sudah benar atau belum nih? Alam yakun alaihi wa qad ja'ahul khabar bin nar allati akhadat tasri ila mahallihi an yakhtasira salatahu wa yaktafi bil faridah duna an nawafil wa dhuyuliha liyuhawila bima yumkin hajza matjarihi anin niran. Ya, mungkin nanti ada yang bertanya, nah, bukankah selagi sudah ada informasi bahwa tokonya itu hampir terbakar, mau terbakar, api sudah menjalar ke tokonya ini, selagi ada informasi seperti itu, kenapa kok bukannya Imam Ali harusnya itu mempercepat sholatnya, ya, mempercepat sholat fardunya, kemudian mungkin sunnahnya tidak perlu dilakukan lah, yang penting sholat fardunya sudah dilakukan, ya, kemudian wiridnya ya secepatnya saja gitu. Bukankah harusnya seperti itu, sebagaimana hukum-hukum sholat itu tidak semuanya fardu, ada yang sunnah ya. Kemudian wirid-wiridnya itu juga bukannya harusnya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Wal jawab, jawabannya annahu law kana an dzaka munsharifan ila ba'di syu'unihi ad-dunyawiyah idzan la kana alaihi fi'lan an yabdhula juhlahu fi istikhdamil asbab allati tasunu majjarahu li'annahu yataharraqu fi alamil asbab wa min samma fa inna alaihi an yata'amala ma'aha. Ya, ketika itu ya dia jawabannya apa? Kalau seandainya dia meninggalkan sholatnya, kemudian dia langsung mengambil 1000 langkah bagaimana menyelamatkan tokonya, ya, mencari air atau mencari atau menyelamatkan barang-barang yang ada di tokonya itu dengan semaksimal mungkin dia selamatkan tokonya itu, ya. Maka ketika itu dia akan berpindah dari posisi dia tajrid, posisi dia fokus beribadah kepada Allah, ya, yang dimana asalnya waktu itu khusus untuk beribadah kepada Allah, kemudian dia akan berpindah kepada waktu yang fokus untuk asbab, waktu fokus untuk dunia. Walakinnahu kana kullama alimna munsharifan ila adai haqqillah muttajihan ilal wadhifah al-azma allati khuliqa min ajliha innahu idzan ma'allah fi alami at-tajrid. Padahal ya, dia ketika itu sedang berada di alam tajrid. Ya, dia pada waktu yang seharusnya dia itu fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tugas besar yang dia lakukan yang merupakan itu adalah tujuan utama dia dilakukan di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad intaha min wadhifati ta'amul ma'al asbab, dan bertaamul, berinteraksi dengan asbab sudah selesai. Ya, dari pagi sampai sumpama itu terjadinya pada waktu asar, ya, sholat asar.
ya sudah selesai. Waktu untuk berinteraksi dengan asbab itu sudah selesai. Dia sudah lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka pada waktu itu fokuskan untuk ibadah, fokuskan untuk Allah. Ila wazifatil wajibat allati kallafahullahu ta'ala biadaiha wa ma qad yatba'uha min sunanin wa mandubatin. Wa qad ulima anna tadbir laisa aidan ilaihi wala ila syai'in min juhudihi. Ya. Karena kepengurusan itu semuanya hasil dari yang dia lakukan, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu aidun ila Allah azza wa jal. Idzan falaysa sammata ayyu mubarririn wa qad aqbala yubashiru wadhaifa ibadatihi an yu'rida anha ba'da iqbal wa an yattajiha ila dunyahu wa majjarihi ba'da i'rad, ya. Maka ketika itu dia tidak ada alasan apapun untuk kembali ke pasarnya, ya, untuk mengganggu kegiatan atau meninggalkan kegiatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin hal minal yasir an yakhda'a ahaduna syu'urahu wa sulukahu li hadhihi al-hikmah, ya. Tetapi ya sulit ya atau apakah mudah kita bisa melakukan itu seperti yang dilakukan oleh Imam Ali? Mudah enggak? Ya. Kalau imannya sudah seperti Imam Ali, Ali bin Husain, ya. Bin Ali berarti cucunya Imam Ali, anaknya Imam Husain. Nah, kalau beliau mungkin sanggup, tapi apakah kita sanggup melakukan itu? Ya, apakah kita sanggup? Padahal ketika itu kan bisa saja kita batalkan sholatnya atau kita ringkas sholatnya, kemudian kita lakukan asbab. Hal minal yasir antas tajiba masyairi wa a'sabi ba'da iqtina'i li nasihatihi hadihi arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Apakah mudah untuk melakukan ini, ya? Seperti yang dilakukan oleh Imam Ali. Qad yaqtani'u aqli nadhariyan bihadha an-nus ba'da alladhi syarahnahu wa bayyanahu. Secara teori mungkin mudah, ya, kita menyampaikan, mengajarkan mudah, ya, kita mempelajari mudah. Secara teori mungkin mudah, tetapi secara praktek apakah mudah, ya? Apakah semua orang bisa melakukan ini? Walakin istijabatul masyair wal a'sab wal wujdan lahu asirun jiddan. Beliau katakan sulit sekali sebenarnya, ya, untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Imam Ali. Idh al-insan nazza'un daiman ila wad'i dhatihi min syu'unihi kulliha fi mawdi'il mudabbir wal muhaqqiq lin nata'ij wal ahdaf. Ya, karena yang namanya manusia itu ya memiliki perasaan, ya, perasaan yang ya berat untuk melakukan itu, ya. Fitrah manusia ya ketika rumahnya mau kebakar atau tokonya mau kebakar ya dia langsung lari, tinggalin itu sholatnya, tinggalin ibadahnya ketika itu. Fa idza lahat lahu bawadir la tarda wa la tattafiq ma'a tamuhatihi wa ahdafihi akhadal qalaq bimajami'i nafsihi. Fitrah manusia seperti itu. Ketika ada hal-hal yang mengancam dia, ya, berurusan dengan dunianya dia, berurusan dengan pekerjaannya dia, ya, maka ya dia langsung gelisah, langsung khawatir, ya, berusaha melakukan segala cara agar bisa menyelamatkan usahanya. Wa khadat al-masyair wal afkar tatufu bi ra'sihi, ya, bahisan fi nafsi an kulli ma yamlik wa ma la yamlik minas subul wal asbab fala tasfu lahu fi hadhil hal ibadah, ya. Maka biasanya orang yang seperti itu ya ketika dunianya diganggu, pekerjaannya mulai ada ujian-ujian datang, ya, mulai bahkan sekarang di saat corona biasanya kan
Orang mungkin lancar dalam bisnisnya, lancar dalam pekerjaannya, sekarang sudah berbeda dengan sebelumnya, bahkan banyak yang di PHK. Ya, mungkin ini akan mengeruhkan hati kita, akan menjadikan loyo ibadah kita, ya. Ibadah yang dulunya bisa kita khusyuk dalam sholat, bisa melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan jam-jamnya yang kita atur, sudah berbeda. Sekarang mungkin sibuk mencari pekerjaan, sibuk mencari penghasilan-penghasilan lain ya untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Wala yadzuqu ladzatan li dzikrin aw ta'atin aw qiraati Quran. Sehingga apa? Ibadah-ibadah itu sudah hilang kelezatannya. Manis ibadahnya itu sudah hilang. Salat tidak manis lagi. Membaca Al-Qur'an tidak khusyuk lagi, ya. Berzikir juga tidak tenang lagi, ya. Semuanya terasa hampa, ya, hambar, tidak ada enaknya. Bal la yasfulahu wal hal hadhihi 'aisyun ma'a ahli wala yahna lahu raqadun fi 'ainai, bahkan tidur pun sulit. Famal ilaj allati yuyassiru hadzal 'asir. Maka apa obatnya? Bagaimana biar kita bisa kembali seperti dulu lagi, bisa khusyuk dalam ibadah, bisa lezat dalam sholat kita, bisa merasakan manisnya berzikir, ya, sehingga bisa menangis. Ya, apa obatnya? Mal ilaj alladhi yaj'alu al-masyaa'ira wal wujdan tatasharrabu hadhihi al-hikmah tafa'ulan ma'aha. Apa obat? Obatnya agar kita bisa mempraktekkan hikmah ini, ya. Menyerahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedikit pun tidak khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil, ya, dari dunia kita. Kama khada'a laha al-aqlu imanan biha. Ila juladzika, kata beliau, obatnya itu semua adalah apa? Yatamasalu fil iksar min dzikrillah. Dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan, bahkan Imam Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah kamu meninggalkan zikir ketika kamu tidak merasakan lezatnya berzikir, ya. Ketika kita berzikir tapi tetap hati kita tidak tenang, ketika kita berzikir terasa hambar, terasa tidak ada rasa manisnya, teruslah berzikir, ya. Teruslah berzikir, jangan tinggalkan berzikir, jangan tinggalkan rutinitas berzikir kita. Kalau setiap hari kita membaca Yasin, terus baca Yasin. Setiap hari kita baca Al-Waqi'ah, terus baca Waqi'ah, walaupun mungkin ketika itu tidak ada khusyuk, tidak ada rasa manis dalam tilawah kita, ya. Ai tadzakkurahu wa muraqabatahu, dan juga memperbanyak untuk mengingat Allah, berzikir dan berusaha untuk selalu merasakan dalam zikirnya itu dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Merasa bahwa, ya, yang kita ucapkan itu benar-benar hadir di dalam hati kita. Wa khairu sabilin lidzalika rabtun ni'am bil mun'im, dan sebaik-baiknya jalan, sebaik-baiknya cara untuk bisa mendatangkan Allah, untuk bisa menghadirkan Allah di saat zikir kita, yaitu selalu mengikat rizki, mengikat nikmat dengan pemberi nikmat, ya. Ketika kita mau makan, yang difikirkan jangan makanannya saja, tetapi fikirkan siapa pemberi makan itu, ya. Siapa yang memberikan rizki, siapa yang memberikan minuman, siapa yang memberikan ini semuanya, yang menghadirkan nasi, lauk pauknya, ya. Jangan cuma yang dihadirkan makanannya saja, tetapi hadirkan Allah di situ. Ketika dia melihat kendaraan dia, jangan yang dihadirkan kendaraannya saja, tetapi hadirkan Allah. Ketika dia melihat keluarga, ya, juga sama, hadirkan Allah.
ketika melihat rumah, hadirkan Allah. Siapa yang memberikan rumah ini? Ketika dia melihat semua nikmat-nikmat yang ada pada dirinya, selalu ikat atau hubungkan dengan Allah. Ya. Sehingga semua yang kita lihat, ya, selalu di situ muncul Allah, 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 sehingga selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waltizamu wirdin daimin muntazimin min qiraatil Qur'an bita'ammulin wa bitadabburin wa ta'ammulin. Selain itu juga selalu disiplin untuk melakukan wirid Al-Qur'annya, ya. One day one juz atau one day setengah juz, sehari setengah juz atau seperempat juz, tapi terus rutin dan baca jangan sekedar dibaca. Baca dengan tadaburnya, baca dengan perenungannya, baca dengan memahami apa yang dia baca, hadirkan hatinya di situ, tidak hanya bacaannya saja. Hadzal ilaj yunmi mahabbatullah. Obat ini insya Allah akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala fil qalbi, di dalam hati. Wa yazidul insan siqatan bi hikmatillah wa rahmatihi wa lutfih, dan akan menambah kepercayaan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, dan akan menambahkan, ya, keyakinan kita terhadap kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dawama al-muslim ala hadzal ilaj wa akhadha nafsahu bihi wa bata'ada juhda istita'atihi 'anil fawahish wal asam fa inna masyairahu al-wujdaniyah tatasharrabu nasihata ibni Athaillah hadhihi wa yatadzawwaqaha wa yarkanu ilaiha, ya. Insya Allah kalau seorang muslim melakukan obat ini, melakukan, ya, terapi ini, ya, dengan terapi zikir, dengan terapi Al-Qur'an, dengan terapi tadaburnya, ya, dan dengan terapi mengikat atau mengaitkan seluruh nikmat kepada pemberi nikmat, dan beserta menjauhi segala dosa-dosa al-fawahish, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, ya, maksiat mata, maksiat mulut, telinga. Dia tinggalkan semuanya itu, maka insya Allah, ya, perasaan atau keimanan yang tadi seperti yang ada pada diri Imam Ali bin Husain, ya, akan sedikit demi sedikit kita mendapatkan seperti itu, ya. Sedikit demi sedikit hikmah Imam Ibnu Athaillah ini, arih nafsaka minat tadbir, insya Allah akan semakin bisa dengan kuat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Idzan fal masafah al fasilah bainal iman an-nadhari bihadil hikmah wat tafa'ul as-suluki ma'aha tatamassalu fil 'uquf ala hadzal ilaj wal mudawamah. Jadi, ya, yang menjadikan sulitnya, ya, kita menerapkan teori tadi, ya, teori memang mudah tetapi prakteknya sulit. Kenapa kok bisa prakteknya sulit padahal teorinya mudah, ya. Ngomong mudah tetapi melakukannya kok sulit, ya. Hati ini berat, ya. Ternyata yang menyebabkan berat itu adalah karena tadi obatnya belum kita minum, obatnya belum kita, terapinya belum kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita biasakan, kita disiplinkan setiap hari untuk banyak berzikir kepada Allah, ya, kemudian mengaitkan seluruh nikmat kepada pemberi nikmat itu, kemudian menjauhkan dosa-dosa, larangan-larangan Allah, maka insya Allah kita akan memiliki keyakinan yang kuat, ya, setiap apa yang menimpa kita, baik sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik, insya Allah kita akan menerimanya. Kita akan ridho, akan qanaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah yang keempat ini. Ya, ini adalah penjelasan kedua dari hikmah ini.
Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan minggu depan. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan hati yang bersih untuk bisa menerima hikmah-hikmah, menerima eh, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, menjadikan kita semakin semangat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Amin ya rabbal alamin. Sekarang silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan baik melalui chat atau langsung menyalakan audionya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh.